Luar biasanya orang ini bisa nebak. Jadi semua tadi nulis angka berapa ditebak bisa, nulis angka berapa ditebak. Bahkan beliau itu tamu baru datang, pakai baju warna apa ditebak bisa, bawa rokok merek apa ditebak ketemu. Bahkan saya penasaran, saya tulis angka 74, ternyata ketebak juga. Bahkan saya improvisasi tadi, saya telepon secara acak beberapa nomor di handphone saya, bahkan yang ternyata kena, orang yang di Swiss pun kena gitu ya. Nah, itu luar biasa. Oke, di satu sisi kita berikan apresiasi, subhanallah ya. Nah, ini yang Anda maksud ya. Ini namanya ilmu apalah tadi beliau sebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua, khususnya dukun perewangan, nebak-nebak orang. Istri minggat ditebak, suami minggat ditebak, harta hilang ditebak, kemana malingnya. Istri minggat kemana larinya, ditebak. Perewangan tuh bagaimana hukumnya. Nah, tiba-tiba saya ingat teman. Saya ingat teman seperguruannya Abah. Teman seperguruannya Abah saya dulu ya. Saya nggak begitu akrab, tapi orang ini saktinya luar biasa. Nah, jadi hari ini kita minta Pak Simbar, Ki Simbar ini mempraktekkan ilmu itu. Setelah itu kita kupas secara syariatnya. Gimana Pak Simbar? Masih bisa sampai menguasai ilmu itu? Sebetulnya kalau bukan karena dari anak seperguruan saya nggak akan mengungkap masa lalu saya. Karena termasuk ini tanggung jawab moral, perjanjian antar seperguruan dengan abang dulu. Apabila diminta ya oleh anaknya ya, insya Allah saya kasihkan, saya akan tunjukkan ya. Baiklah kalau begitu, apa yang Gus Nur mau? Oh, berarti Pak Simbar masih bisa? Belum. Insya Allah masih ada. Oh, Masya Allah. Baik, jadi hari ini konten ini khusus saya, dan ternyata beliau punya anak seorang YouTuber ya, seorang YouTuber. Nanti subscribe YouTube dia. Sebentar saya cek dulu. Cek. Belum, Dek. Nanti kita kupas masalah YouTubernya. Terus apa yang perlu disiapkan ini, Pak Simbar? Pakai media? Spontan saja ya. Apa yang mau datangkan roh itu maksudnya. Ya, melalui media siapapun bisa. Oh ya, ini kebetulan di sini ada. Di antara yang tertua siapa ini? Yang paling tua. Yang tertua. Ya, coba ini. Oh, ini ya, yang paling tertua ya. Cek ini kenapa ya? Mudah-mudahan memberikan pencerahan. Kalau dulu, waktu dengan abahmu dulu tutup matanya, mengendarai sepeda motor, sebagainya. Ini spontan aja. Cek. Oh ya, sekarang kita praktekkan. Mata berlapis-lapis. Mengendarai sepeda motor dengan mata tertutup. Kalau dulu semasa dengan abahmu ya, memakai namanya ajian lebur seperti panglimunan gelap lampar sepi angin berjam mesti guntur salaksa menulis putih lembus cengkangkan orang kan ya. Itu bukan hanya tahu namanya, ibaratkan makanan sudah tahu rasanya, merasakan ya. Itu sejak saya berada di Baitullah, tempat yang paling keramat, itu saya buang semuanya. Ini ada sebagian yang masih nempel ini. Insya Allah saya minta bantuan Gus Nur nanti tolong buangkan nanti ini. Ungkap keramatnya. Ayo sakti Nabi. Siapa yang hadir ini? Guru saya. Mbak Untung? Iya. Untung? Iya. Sesepuh di Pasuruan? Iya. Yang dulu dikenal Sakti Mandraguna? Iya. Rosa Durungi Pinara? Iya. Tahu keadaan yang jauh? Tahu. Tahu keadaan yang dekat? Tahu. Bisa melihat? Bisa.
Tamu yang baru datang ini pakai baju apa? Warna hitam. Songkolnya warna apa? Warna hitam. Namanya siapa tahu? Tahu. Rumahnya di mana ngerti? Ngerti. Dia acungkan tangan tahu? Tahu. Coba acungkan tangan. Coba dipikir. Yang tinggi, yang tinggi. Acungkan tangan kamu. Gak bisa ngasih rambut pun? Iya. Bisa menebak itu acungan tangannya? Iya. Berapa yang diacungkan? 1. Coba acungkan tangan lagi sebelah sana. Bisa melihat yang mengacungkan tangan sebelah sana? Bisa. Berapa acungan tangannya? 3. Coba kamu acungkan tangan. Dengar. Iya. Dia acungkan tangan berapa? 4. Dulu di zaman dulu tuh nomor pernah membantu orang ya, di zaman abamu dulu membobolkan seorang bandar buntut ya, berkat bantuan Mbak Untung ini ya. Oh, berarti namanya Mbah Untung. Mbak Untung. Hmm. Mbak Untung, Iya. umpama sekarang ada tanya nomor tahu? Tahu. Coba ada spidol apa sana? Ambilkan. Saya nulis angka ini ngerti, Ngerti. kalau benar-benar ilmu, Iya. gak bakal bisa serambut pun. Iya. Angka berapa yang saya tulis ini? 51. Saya yang nulis tahu. Tahu. Orang lain yang nulis tahu. Tahu. Demi Allah ini bukan saya undang, ini orang datang sendiri. Tolong tuliskan, nggak berjanji. Lipat. Gak bakal mesti rambut dulu. Iya. Walaupun betul-betul Iya. bisa melihat dengan jelas. Iya. Angka berapa yang ditulis? Iya. 13. 13. Betul. Bersumpah demi Allah nggak janjian. Oke, saya yang nulis ya, Pak Simbar. Bisa. Bila bisa ya. Oke, nanti saudaraku sekarang saya mencoba menulis ya. Nggak janjian loh, Gisnu. Iya, iya, iya. Saya nulis ya. Iya. Tulis. Iya, ini. Lipat. Iya. Dengar. Iya. Apa yang saya katakan? Iya. Itu saya Gisnu berapa tahu? Tahu. Berapa? 74. Tulis. Hari kelahiran saya. Halo Gus, kamu tanya apa kira-kira? Mau barang hilang? Ya. Asal jangan tanya masalah politik negara aja ya. Kalau urusan itu, ya, asal jangan tanya kapan saya mati urusan Tuhan soalnya. Gini, tanpa mengurangi rasa hormat saya, seandainya saya tes nebak sesuatu yang jauh bisa. Untung bisa. Bisa. Kita berikan tantangan ya. Oke, saya punya gini Pak Simbar, di handphone saya ini ada ratusan kontak, baik luar negeri, baik Indonesia, ada ratusan ini. Misalkan saya acak, terus saya telepon, kira-kira bisa nggak beliau yang saya telepon tuh siapa gitu? Bisa. Bisa. Serius ya? Bisa, betul. Bisa. Kita coba ya. Bisa, siapa? Kita coba ya, kita acak ya. Kita acak. Paham ya? Kita acak. Jadi nggak ada rekayasanya. Oke, kita tes. Contoh. Kita tes. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Halo. Halo ya, Umi. Iya dengar. Oke, sebentar Umi, jangan ditutup. Ini saya lagi di rumahnya guru spiritual, katanya bisa nebak jarak jauh. Ini saya akan tes ini ya. Coba Pak disambungkan ke Mbah Untung, yang saya telepon ini siapa? Coba kalau betul-betul Mbak Untung tahu siapa yang ditelepon Gisnu tadi. Itu Anita. Anita. Iya. Dari mana dia? Dari Swiss. Anita dari Swiss. Iya. Subhanallah. Teman, saya telepon Saya dengar suaranya.
Saya telepon Umi Anita, orang ini sekarang posisinya di Swiss, di Jerman. Ternyata beliau bisa menebak. Masya Allah. Saya dengar beliau bilang nama saya. Tahu. Ya, masalah apa dia? Masih janda. Betul janda betul. Iya. Iya, oke. Jangan terlalu privasi, Pak Simbar. Jangan terlalu privasi ya. Oke, Umi Anita, sebentar saya telepon lagi ya. Iya. Assalamualaikum. Saya kurang puas Pak Simbar. Saya coba lagi boleh? Boleh. Saya cak ya. Ya. Oke. Mudah-mudahan diangkat. Oh, subhanallah. Oke, nggak diangkat. Kita coba nomor yang lain ya. Yang kedua nggak diangkat. Beliau seorang Kopassus tapi nggak diangkat. Oke, kita acak lagi. Kita acak. Satu lagi terakhir ya. Nggak diangkat juga. Oke, sambil menunggu disambung Pak Simbar, mungkin ada lagi yang mau ngetes Pak? Diangkat tahu ya. Hah? Tahu yang telepon siapa tahu. Oh gitu. Iya. Tahu siapa yang telepon itu? Tahu. Siapa dia? Haryati. Haryati. Betul Haryati. Iya betul. Haryati. Oh jadi walaupun nggak diangkat tahu ya? Tahu dia. Oh jadi penasaran. Oh, ini beliau telepon balik. Siapa itu? Sebentar. Haryatinya. Iya. Nggih Bu. Iya, waalaikumsalam. Nggak apa-apa Bu. Tadi saya cuman mau ngetes. Tadi. Bu Haryati betul. Iya betul. Betul. Bisa nebak. Bisa. Sekarang orang mana atau punya masalah Bu apa? Haryati punya masalah apa tahu? Punya dua. Punya anak dua. Iya. Anak yang pertama kenapa tahu? Tahu. Yang kedua kenapa tahu? Tahu. Kenapa dia? Terlalu nakal. Kenapa? Terlalu durhaka. Katanya nakal. Goda sama orang tua. Bu Haryati. Saya lagi di rumahnya guru spiritual, kebetulan praktek ilmu perewangan nebak-nebak gitu loh. Kebetulan jenengan ditebak katanya anaknya dua, durhaka yang satu, leres nggih? Iya, leres. Oh, ya sudah. Leres, Gus, leres. Ya karena durhakanya karena kena anu tadi. Oh, baik. Kamu bawa rokok ini. Iya. Rokok siapa apa tahu? Tahu. Sanggup dipotong lehernya kalau nggak tahu? Sanggup. Rokok apa? Cisamsi. Janji nggak? Demi Allah nggak janji ya. Baik. Oke. Itu sebagian yang bisa saya persembahkan. Gitu ya. Untuk selebihnya bisa saya sambung lain waktu. Ini sumpah demi Allah saya bersumpah bukan karena anak dari perguruan saya nggak ungkap masalah ini. Iya. Jadi saya cukupkan sekian dulu. Ya. Nanti kalau misalnya diperlukan lagi bisa. Ya. Enggak tahu sudah nih. Ini jadi angka berapa yang saya tunjukin tahu? Ya. Nih. Oh begitu ya. Baik saudaraku, jamaah dimanapun berada, itulah tadi sekelumit
ilmu ya yang dipraktekkan oleh Ki Simbar. Jadi ternyata beliau mempraktekkan sesuatu dimasukkan kepada orang ini, terus tiba-tiba orang ini hilang kesadaran, tapi luar biasanya orang ini bisa nebak. Jadi semua tadi nulis angka berapa ditebak bisa, nulis angka berapa ditebak, bahkan beliau itu tamu baru datang pakai baju warna apa ditebak bisa, bawa rokok merek apa ditebak ketemu. Bahkan saya penasaran, saya tulis angka 74 ternyata ketebak juga. Bahkan saya improvisasi tadi, saya telepon secara acak beberapa nomor di handphone saya, bahkan yang ternyata kena, orang yang di Swiss pun kena gitu ya. Nah, itu luar biasa. Oke, di satu sisi kita berikan apresiasi, subhanallah ya. Nah, ini yang Anda maksud ya. Ini namanya ilmu apalah tadi beliau sebut, tadi lupa saya, banyak sekali yang disebut. Nah, cuman gini Pak Simbar, tanpa mengurangi rasa hormat, beliau bagaimanapun juga teman seperguruan orang tuaku ya. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya melihat, saya rasakan tadi itu sebagai manusia awam saya takjub. Cuman Pak Simbar ngapunten, saya tetap merasakan ada energi yang nggak baik, ada energi yang di luar syariat tadi kalau saya rasakan. Maksudnya itu ini bukan tuntunan Rasulullah, ini bukan tuntunan sunnah, ini bukan dari Al-Quran, ini bukan dari hadis tadi itu kekuatannya. Oh gitu ya? Oh. Saya akui ini memang menyimpang dari ajaran Rasulullah, agama Islam. Ini saya anggap bukan budaya ya, yang sebetulnya saya lestarikan. Tapi selesai saya menunaikan ibadah haji, saya rasa nggak ada tempat yang keramat pun selain Baitullah, nggak ada tempat yang paling keramat pun selain makam Rasulullah, yaitu di Madinah. Kenapa nggak dibuang aja Pak Simbar? Dibuang, sebagian banyak saya buang semuanya itu ya. Tapi masih ada yang nempel mungkin. Saya merasakan ada energi negatif di sini tadi itu ya. Bahkan saya kok merasakan ada sesuatu yang datang dari sebelah kanan ini sangat kuat Pak Simbar. Ya, bisa kalau misalnya Mister mau cek bolehlah. Oh boleh ya. Di sini ada apa? Ada ruangan. Ada ruangan sebelah timur rumah ini. Saya merasakan ada energi yang sangat jahat, bukan jahat ya, negatif, kuat sekali. Yang tadi kayaknya masuk ke beliau itu kayaknya dari sini tadi datangnya. Saya mau izin, boleh saya cek, saya tunjuk itu. Jadi gini saudaraku, saya tutup ya, saya closing ya. Ini closing statement saya ya, tanpa mengurangi rasa hormat beliau ya. Seandainya saya punya istri minggat, ya, saya lebih baik tetap punya istri minggat, tapi akidahku terjaga, daripada harus istriku bisa ditebak dengan ilmu perawangan seperti tadi itu. Itu ngapunten Pak Simbar, itu prinsip saya Pak Simbar. Seandainya uang saya dicuri maling, misalkan harta saya dirampok, saya lebih baik kehilangan harta itu daripada saya harus kehilangan iman, ya kan? Ditebak yang ngerampok hartamu ke sana, tapi yang nebak perawangan kayak tadi itu. Saya lebih baik hilang harta saya daripada harus berkolaborasi atau dapat informasi dari perawangan seperti tadi itu. Itu mungkin itu closing statement saya, tanpa mengurangi rasa hormat sedikit pun terhadap semua yang ada di sini. Bisa dimengerti tidak kira-kira? Bisa dipahami ya? Saya lebih baik kehilangan apapun. Tak ulang ya. Misalkan mobilku hilang dicuri orang, terus tiba-tiba ada orang informasi, coba datang ke sini, ke Ki Simbar bisa nebak kemana lari malingnya. Tapi kalau ditebak dengan cara tadi, lebih baik saya kehilangan mobil daripada harus tergadai akidah, minta tolong sama yang seperti tadi, ya, melenceng dari syariat seperti tadi.